Shalom teman-teman, yes, Youth of Agape Special Service. Hari ini kita ketemu lagi dalam persekutuan kita, sekalipun kita harus melakukannya melalui media online, karena memang situasi yang belum memungkinkan untuk kita bisa bersekutu dalam gereja. Saya pikir tidak menjadi masalah, kita tidak perlu juga harus memperdebatkan, akan tetapi kita tetap percaya bahwa dalam suasana seperti apapun, selama hati kita mau bersekutu, mau beribadah dan mencari Tuhan, maka Tuhan ada di sana dan Tuhan pun juga siap memberkati kita. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk kita berdoa bersama supaya Tuhan boleh memberikan kita hikmat untuk dapat mengerti, memahami apa yang jadi maksud dan rencana Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Tuhan pimpin kami sampai dengan saat ini melewati situasi, kondisi hari-hari ini di mana banyak kecemasan, banyak ketakutan. Akan tetapi pada saat ini kami datang mencari Tuhan untuk kami mau merenungkan bersama-sama firman Tuhan, agar kami dapat lebih memahami lagi akan tema yang Tuhan berikan bagi kami di bulan Maret ini, yaitu Law and Grace. Pimpin kami Tuhan, urapi kami, terkhusus hamba Tuhan dalam segala kelemahan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh memberkati setiap kami semua, dan di atas segalanya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Mampukan kami untuk memahami apa yang jadi maksud isi hatinya Tuhan, dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik teman-teman, masih melanjutkan dan mungkin juga sekaligus menutup tema bulan Maret ini, di mana kita membahas mengenai Law and Grace, hukum Taurat dan kasih karunia. Dari mulai minggu yang pertama kita sudah mendengarkan banyak, minggu pertama, minggu kedua, lalu juga minggu lalu kita mendapatkan berkat, walaupun juga lewat media online juga. Dan kali ini saya akan sampaikan lagi mengenai Law and Grace, dan biarlah boleh menambahkan wawasan kita dan lebih menguatkan kita untuk kita bisa melangkah dalam kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga pemahaman tidak hanya berhenti dalam kita memahami saja, tetapi lebih lanjut, lebih lagi kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ada beberapa hal yang hari ini saya rindu untuk bagikan kepada teman-teman mengenai Law and Grace, dan sekaligus juga untuk menutup rangkaian tema Law and Grace di bulan Maret ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat ini yang cukup sering dibaca di bulan ini berkenaan dengan tema Law and Grace. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 9 katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di ayat ini kita belajar selama 3 minggu kemarin dan juga hari ini, bahwa keselamatan yang kita peroleh itu oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, dan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, melainkan apa yang Tuhan kerjakan, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semata-mata karena Yesus lakukan buat kita. Nah, pada kesempatan ini saya rindu untuk boleh mempertegas kembali dan juga menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di minggu-minggu yang lalu mengenai Law and Grace. Hal yang pertama yang saya rindu bagikan buat teman-teman adalah mari kita menyadari dan mensyukuri akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyadari benar, mari kita sadari bahwa semata-mata apa yang kita peroleh, semata-mata apa yang kita dapatkan, keselamatan itu hanyalah oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan, bukan atas jasa kita. Itu semata-mata karena kemurahan hati Allah kepada kita, di mana Tuhan mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, bahkan memberikan kita status yang baru, yaitu anak-anak Allah, di mana kita diselamatkan.
kita akhirnya menjadi milik Allah, menjadi milik Tuhan. Dan itu adalah berkat yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, hal yang pertama yang bisa kita simpulkan dari rangkaian 3 minggu yang sudah kita lewati kemarin, kita harus menyadari dan juga mensyukuri akan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sadari dan kita syukuri bahwa itu semata-mata karena kasih karunia, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Sehingga kita pun juga tidak lalu menjadi merasa berjasa, tidak menjadi merasa sombong, bahwa kerohanian kita itu menyelamatkan kita. Pemahaman, pengertian bahwa keselamatan adalah kasih karunia, itu pemberian Allah, semestinya bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa bagi kita yang dalam keadaan baik, kita melayani Tuhan, kita beribadah dengan rajin, kita boleh bersyukur, tetapi juga tidak berarti kita punya alasan untuk menjadi sombong. Bukan berarti kita punya alasan untuk memegahkan diri, karena semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan bagi beberapa mungkin ada di antara kita yang hidup masih sembrono, kita masih seringkali lalai dalam mengerjakan pekerjaan baik, seringkali kita lalai dalam melakukan kehendak Allah. Bukan lalu kita menjadi undur dan minder, lalu kita menjauh daripada Tuhan, bukan justru seperti itu. Tetapi ayat ini memberikan kita kekuatan bahwa sekalipun kadang kita masih seringkali jatuh bangun, namun kita patut bersyukur karena keselamatan kita peroleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon ampun kepadanya dan tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya. Kita sadari dan kita syukuri bahwa keselamatan kita karena kasih karunia Allah. Efesus 3 ayat 18 katakan demikian. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 katakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Perhatikan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 katakan demikian, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus, dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, comprehend, dapat memahami dengan benar betapa dalamnya, betapa lebarnya, panjangnya, betapa tingginya kasih Kristus, kasih karunia Allah buat kita anak-anaknya. Dan kita dapat mengenal kasih itu. Oleh karena itu, mari saya ajak teman-teman semua untuk kita belajar menyadari dan mensyukuri bahwa betapa Allah sudah sedemikian baik buat kita. Betapa Allah sudah sangat sedemikian menyayangi kita. Kasih karunia-Nya begitu besar dalam kehidupan kita dan kita patut mensyukuri akan hal itu. Yang kedua, mari kita juga hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kalau yang pertama tadi, kita menyadari dan kita mensyukuri akan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saya ajak teman-teman untuk kita tetap hidup dan bertumbuh. Hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kita buka dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Dikatakan di sana demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saya ulangi lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka oleh karena Tuhan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita beroleh kasih karunia dari Tuhan. Keselamatan Tuhan berikan buat kita. Pemberian Allah bukan karena hasil pekerjaan kita. Kita sungguh-sungguh merdeka. Namun bukan berarti kemerdekaan itu menjadi alasan untuk kita berbuat dosa. Galatia pasal yang kelima ayat 13 katakan demikian. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan berarti kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat kasih karunia-Nya menjadi alasan bagi kita untuk kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Bukan seperti itu. Memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena kita melakukan hukum-hukum Taurat. Kita diselamatkan karena pemberian Allah, bukan karena pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan hari demi hari. Tapi bukan berarti kemerdekaan kita itu lalu membuat kita bisa punya pemikiran untuk kita bisa hidup seenak hati kita. Tidak seperti itu. Akan tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan ini biarlah boleh menjadi alasan bagi kita untuk kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita bisa hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Untuk kita bisa hidup dalam kasih karunia lalu menyelami kasih karunia Allah, memahami kasih karunia Allah, lalu kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah itu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang seenak hati kita. Kita menjadi orang yang tahu diri. Kita diselamatkan bukan karena kita orang baik. Kita diselamatkan bukan karena kita orang kaya. Kita diselamatkan bukan karena kita orang hebat, tapi kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dengan rasa tahu diri, mari kita mempergunakan kesempatan hidup kita ini untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Untuk kita bisa bertumbuh dalam kerohanian kita, untuk semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Kita buka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16 katakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh, kita berpeluang untuk bisa hidup menurut kehendak roh. Kita hidup menurut kehendak Allah. Sehingga kita bisa menjaga hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ayat 18 katakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita membiarkan hidup kita, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan kita, bukan dipimpin oleh pemikiran kita, bukan dipimpin oleh keinginan kita sendiri, ego kita sendiri, tapi kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh. Dikatakan maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal ini. Ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal ini. Galatia 5:22 katakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh roh, maka roh akan membantu kita untuk kita memiliki hal-hal ini. Kita hidup dengan kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan. Ada kesabaran, ada kemurahan,
ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga tidak lagi kita menjadi berkata, keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu aku bebas hidup semau diriku. Tidak. Keselamatan memang kasih karunia. Status anak Allah kita pemberian Allah. Bukan karena hasil usaha kita. Tapi keselamatan itu, kasih karunia itu, hendaklah kita gunakan dalam hidup kita. Untuk kita hidup dalam kebenarannya Allah. Kita mempergunakan kemerdekaan yang Allah berikan ini, mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan ini, untuk boleh hidup dalam karakter ilahi Allah. Untuk kita hidup dengan buah semacam ini. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kerohanian kita bertumbuh. Kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Lebih jelas lagi dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita sudah pernah buka ayat ini di minggu yang kedua kemarin. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan 8. 2 Petrus pertama, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 8. Kita baca saja ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat 8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8 dikatakan di sana demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada pertumbuhan di situ. Kita tahu, kita sudah bahas di minggu yang kedua waktu itu. Ada pertumbuhan. Jadi tidak semata-mata hanya oleh karena iman, tapi dari step iman, lalu ada pertumbuhan lebih lagi, ada pertumbuhan lebih lagi, ada pertumbuhan lebih lagi. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi kerdil. Kita lama ikut Tuhan, tapi kita tidak bertumbuh. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dikatakan dari iman ditambahkan kebaikan atau kebajikan. Dari kebajikan ditambahkan pengetahuan. Lalu ditambahkan pengendalian diri, lalu ditambahkan ada ketekunan di sana. Dari ketekunan naik lagi ada kesalehan. Setelah kesalehan ada lagi kasih kepada saudara-saudara seiman. Ditambahkan lagi setelah kasih kepada saudara-saudara seiman ada kasih kepada semua orang. Kalau kita lakukan itu, firman Allah katakan kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kalau kita terus bertumbuh dalam kasih karunia, kita naik jenjang. Iman, kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, ada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Terus naik jenjang, bertumbuh. Sebagaimana seorang anak tidak menjadi kecil terus, tetapi dia bertumbuh. Yang sehat pasti bertumbuh. Yang sehat pasti bertumbuh. Nah, Tuhan inginkan kita bertumbuh. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus sudah tebus dan bayar hidup kita di kayu salib. Dengan luar biasa kasih Tuhan tunjukkan buat kita. Kita dibayarnya dengan lunas oleh darahnya. Sehingga kita diselamatkan. Tapi tidak boleh berhenti di sana. Kasih karunia Tuhan memang membuat kita menjadi orang yang merdeka, kata Rasul Paulus. Tapi hendaklah kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu dengan semena-mena, tapi kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan
untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa hidup benar, untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan semoga kita sungguh-sungguh boleh lakukan ini. Jadi poin yang pertama, mari kita menyadari dan mensyukuri akan kasih karunia Tuhan. Poin yang kedua, kita hidup dan kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan yang ketiga, yang bagi saya pun ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan. Poin yang ketiga ingin saya bagikan, mari kita juga punya keberanian untuk menceritakan tentang kasih karunia. Yang pertama, kita menyadari dan mensyukuri. Yang kedua, kita hidup dan bertumbuh. Yang ketiga, kita dengan berani menceritakan tentang kasih karunia Tuhan. Filipi pasal yang pertama, kita buka Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan 26. Filipi pasal 1, Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Rasul Paulus, dia menyadari betul dan dia tuliskan ini dengan sangat luar biasa. Dia tuliskan surat ini dan saya pribadi sangat diberkati dengan bagian ini. Rasul Paulus katakan, karena bagiku itu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, hidupku bagi Kristus. Kalaupun aku mati, itu keuntungan. Kenapa? Karena kalau aku hidup, aku bekerja memberi buah. Aku bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk Kristus. Kalaupun aku mati, kata Rasul Paulus, itu pun keuntungan, karena aku bisa tinggal dan bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama-sama dengan Kristus yang selama ini Rasul Paulus layani. Rasul Paulus tuliskan dengan kesadaran penuh bahwa bagiku hidup itu Kristus, mati keuntungan. Dan dia katakan, tapi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Dalam perenungannya, dalam kerinduannya kepada Tuhan, dia berkata, kalau aku boleh memilih, aku memilih untuk boleh pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Ada kecintaan kepada Tuhan yang berkata bahwa lebih baik kalau aku bersama-sama dengan Yesus, selesai semua penderitaan di dunia ini dan boleh tinggal bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Betapa itu sangat indah. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwa tugasnya pun di dunia masih banyak. Sehingga dia dikatakan di sana, tetapi ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia katakan, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Rasul Paulus menyadari betul bahwa dia dipilih oleh Allah. Oleh karena kasih karunia, dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Bahkan di lain kesempatan dia berkata, aku ini dan yang paling hina di antara orang kudus. Aku yang paling hina di antara orang-orang hamba-hamba Tuhan ini. Dia berubah dari orang yang dulunya mengejar, memburu anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan tangkap Paulus. Tuhan mengasihi Paulus, oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan tunjuk Paulus, selamatkan Paulus, dan memakai Paulus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sehingga Paulus menyadari betul kepentingan dan kegentingannya dia.
kepentingan dan kegentingannya Rasul Paulus untuk menceritakan tentang kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam perjanjian baru kita menemukan surat-surat Paulus begitu menggebu-gebu bagaimana Rasul Paulus ingin membagikan, bagaimana Rasul Paulus ingin menceritakan kepada jemaat-jemaat bahwa keberadaan Rasul Paulus semata-mata oleh karena kasih karunia, semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, semata-mata ini karena apa yang Tuhan berikan bagi dia, sehingga dia bekerja dengan gigih, dia bekerja dengan giat untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani jemaat. Itu dilakukannya dengan kecintaan penuh kepada Tuhan, dilakukannya dengan semangat yang menyala-nyala, dengan semangat yang menggebu-gebu. Yang ini perlu kita teladani, harus kita teladani. Rasul Paulus berangkat dari pribadi yang sangat-sangat taat akan hukum Taurat. Dia berkata, aku orang Israel, orang Ibrani asli suku Benyamin, disunat hari ke-8. Dalam menerapkan hukum Taurat aku ini tidak bercacat, tidak bercela. Dalam kegiatan aku penganiaya jemaat, dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat. Dia berkata, aku ibarat orang Farisi yang saklek dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Tapi setelah dia mengenal Yesus, setelah Rasul Paulus mengenal Yesus, Rasul Paulus berkata semua itu dianggap rugi, semua itu dianggap sampah, karena pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia daripada apapun. Ini perlu kita teladani, bahwa kebanggaan apapun dalam dunia ini tidak bisa sebanding jika disejajarkan dengan pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus merespon kasih karunia Tuhan dengan semangat untuk mau bertumbuh mengenal Yesus lebih baik lagi, dengan semangat mau bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Yesus, dan juga dengan semangat untuk mau menceritakan kasih karunia kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga dia berkata, aku diutus untuk justru orang-orang di luar Yahudi, katanya. Tapi Rasul Paulus pun juga berkata, kalau aku boleh rindu dan kerinduanku, aku boleh berjuang lebih-lebih lagi untuk orang-orang sebangsaku. Sekalipun Rasul Paulus dipanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di luar Yahudi, tapi kerinduannya kepada bangsanya pun, dia rindu bahwa bangsanya juga percaya kepada Yesus. Betapa luar biasa semangat Rasul Paulus untuk boleh menceritakan akan kasih karunia Tuhan. Dia bersungguh-sungguh, dia berjuang mati-matian untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, yaitu membagikan kasih karunia kepada sebanyak mungkin orang. Nah, teman-teman, sudah 1 bulan kita belajar mengenai Law and Grace, hukum dan kasih karunia. Kesempatan ini saya mengulang kembali dari beberapa hamba Tuhan yang sudah memberkati kita waktu-waktu yang lalu. Saya mengulang kembali dan menegaskan, mari kita menyadari dan mensyukuri akan kasih karunia Tuhan. Sadari betul bahwa hanya oleh karena pemberian Tuhan semata kita boleh diselamatkan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita, betapa Tuhan sangat mencintai. Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi anak-Nya. Lalu kita juga hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tidak mempergunakan kemerdekaan, keselamatan kita itu dengan semena-mena sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita hidup di dalamnya dan kita punya kemauan untuk hidup dalam roh. Kita punya kemauan untuk hidup bertumbuh dalam kasih karunia, dari iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada pengendalian diri, kepada ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada sesama manusia, kepada orang lain, sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan. Dan juga kita punya keberanian. Kita mohon kepada Tuhan untuk berikan kepada kita keberanian dan kekuatan, untuk kita punya semangat menceritakan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga semakin banyak orang boleh merasakan kasih karunia Tuhan ini.
Tidak hanya kita yang boleh menikmatinya, bukan hanya kita yang mendapatkannya, tapi kita berjuang supaya keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita jumpai, mereka juga boleh mengenal kasih karunia-Nya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita, sehingga kasih karunia Allah itu boleh membawa kita bukan menjadi orang yang hidup seenak hati, bukan menjadi orang yang hidup sembrono, tapi menjadi pribadi yang hidup menurut kehendaknya Tuhan, hidup ikut kehendaknya Tuhan, lebih jauh lagi hidup untuk boleh membagikan keselamatan, kasih karunia kepada sebanyak mungkin orang, sehingga Tuhan boleh pakai hidup kita, terkhususnya kita teman-teman anak-anak muda. Tuhan pakai masa muda kita untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kami sadar betul bahwa keselamatan kami hanyalah kasih karunia Tuhan. Kami sadar betul dan kami bersyukur bahwa apa yang kami peroleh semuanya pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami, dan kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk kami boleh hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak sembrono menggunakan kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami ini untuk hidup seenak hati kami, tetapi kami boleh hidup dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, menjadi pribadi yang dewasa semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan lebih jauh lagi, kami diberikan keberanian, kekuatan, dan kemauan yang kuat, kemauan yang keras, kemauan yang sungguh untuk kami menceritakan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga akan semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Allah, semakin banyak orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, sehingga hidup mereka boleh diselamatkan, dan kami menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Berikan kepada kami kemampuan Tuhan, tidak hanya sekedar memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan ini, tapi kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian teman-teman perenungan firman Tuhan kita di penghujung bulan Maret dengan tema Law and Grace, dan semoga kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia dan kita hidup dalam kasih karunia. Lebih jauh lagi kita menceritakan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, dan pengetahuan kita ini boleh membawa kita semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.